Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih tetap dipertemukan dalam pelajaran kegiatan pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, siapa yang tidak masuk hari ini? Aisyah. Itu yang tidak masuk ya? Selanjutnya, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar materi tentang iman kepada kita. Dari iman kepada kita sudah mengetahui ada berapa kitab kemarin? Oke, yang pertama kita yang kedua kita yang ketiga yang keempat sekarang kita sudah mengetahui bahwasanya ada 4 kitab yang wajib kita imani. Selanjutnya untuk hari ini kita akan belajar tentang dalil yang berkenaan tentang iman kepada kita. Dalil berarti kalau kita sebagai muslim dan muslimah kita akan melihat dalilnya berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi akan ada dalilnya yaitu di Quran surat Fatir 31, kemudian An-Nisa 136, kemudian ada Al-Baqarah ayat 4, dan yang terakhir itu ada dalilnya Al-Maidah ayat 48. Oke, selanjutnya nanti sambil membagikan ini saya bagikan lembar kertasnya. Silakan kalian tulis arti dari suratnya. Nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi yang kelompok 1 itu akan mengerjakan di An-Nisa 136. Yang kelompok 2 itu mengerjakan di Fatir 31. Yang kelompok 3 itu mengerjakan di Al-Baqarah ayat 4, dan yang kelompok yang keempat itu di Al-Maidah 48. Oke, silakan. Sebelum kita mengerjakan, nanti saya akan lihat dulu. Ini adalah gambaran dari Al-Maidah darinya yang mau kita kerjakan. Pertama itu ada Quran surat An-Nisa 136. Ya. Kemudian selanjutnya itu ada Al-Fatir ayat 31. Kemudian nanti yang kelompok ketiga itu ada Al-Baqarah ayat 4, dan kelompok 4 itu ada Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya sebelum mengerjakan, setelah mengerjakan nanti kalian diwajibkan bisa membaca dalilnya. Ini saya sudah buatkan cara membaca dalilnya. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. An-Nisa 136. Selanjutnya Quran surat Al-Fatir ayat 31. والذين
أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Selanjutnya itu Al-Baqarah ayat 4. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Maka yang terakhir ini di Quran surat Al-Maidah ayat 48. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Itu dari keempat dalilnya. Selanjutnya yang perlu kalian kerjakan hari ini, yang pertama yaitu dalilnya sesuai dengan yang sudah dibagikan tadi. Kemudian arti dari dalilnya. Terus yang ketiga itu adalah makna. Jadi nanti setiap kelompok ada yang membacakan dalilnya, kemudian ada yang membacakan artinya, dan ada yang menyebutkan makna dari ayatnya tersebut. Oke, jadi silakan dikerjakan secara berkelompok. Ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kandungan surah Al-Fatir ayat 31 ini, Allah menerangkan sesungguhnya Al-Quran yang
kira cukup waktunya untuk mengerjakan tugasnya. Jadi silakan, selanjutnya silakan mempresentasikan. Ada yang dari kelompoknya, setiap kelompok itu ada yang membacakan sesuai dengan pembagian dalilnya, kemudian mengartikan, membacakan artinya, kemudian menjelaskan makna dari ayat. Oke, silakan kelompok pertama. Kelompok pertama itu tadi tentang dalilnya surat An-Nisa ayat 136. Silakan kelompok pertama. Baik, untuk dalil yang pertama, dalilnya akan disampaikan oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitabnya Al-Quran. Ayat 31. Ya, silakan. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan membacakan Tuhan Maha Mengetahui, Maha Melihat keadaan hamba-Hamba. Kandungan Allah menerangkan sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab Allah yang benar-benar diturunkan dari Allah. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada Nabi dan kepada segenap umatnya untuk mengamalkan ajarannya dan mengikuti pedoman-pedoman hidup yang terdapat di dalamnya. itulah yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang dalil surat Al-Baqarah ayat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dalil terjemah dan kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Artinya, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan membacakan dalil Al-Maidah ayat 44 beserta terjemah dan kandungannya. Pembacaan dalil akan dibacakan oleh Wulan Manita. Pada Wulan Manita dipersilakan. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semua presentasi dari setiap kelompok sudah bagus. Coba perhatikan di layarnya, itu ada Quran surat wal kitabil ladzi anzala min qabl. Jadi ada dua kata. Itu perintah beriman kepada Rasul dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Dan yang kedua itu adalah kitab-kitab yang diturunkan anzala min qabl. Jadi yang kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Jadi ada dua perintah berimannya, ada dua perintah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan kepada
nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu di kandungan surat An-Nisa 136. Di dalil yang kedua itu di Quran surat Al-Fatir ayat 31, sama, isinya hampir sama seperti yang di An-Nisa 136, bahwasanya kitab Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita harus mempercayai bahwasanya sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Di fungsinya, salah satu fungsi Al-Quran itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 31. Salah satu fungsinya adalah sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian selanjutnya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4, sama, isinya hampir sama seperti yang di Al-Fatir, baik di Al-Fatir 31 maupun An-Nisa 136, ya. Itu menyatakan bahwasanya beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Itu sebelum adanya Nabi Muhammad. Selanjutnya di Al-Maidah ayat 48. Ini tentang dalilnya, yaitu tentang fungsi dari Al-Quran. Bahwasanya di Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 48, di situ menjelaskan ada 3 fungsi Al-Quran. Ya. Yang pertama, fungsi Al-Quran yang di dalam Quran surat Al-Maidah itu adalah sebagai musaddiq. Yang kedua ada sebagai muhaimin. Yang ketiga sebagai minhajan atau manhaj. Jadi kalau di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 ada 3 fungsi Al-Quran. Yang pertama ada musaddiq, yang kedua adalah sebagai muhaimin, yang ketiga adalah sebagai minhaja atau manhaj. Nah, dari ketiga ini, ya, musaddiq itu sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Musaddiq, dalam katanya disebut dengan kata siddiq, ya, pembenar, ya. Jadi Al-Quran adalah pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ada kata muhaimin. Muhaimin adalah sebagai arti katanya adalah penjaga. Maksudnya Al-Quran itu adalah penjaga atau terjaga keasliannya. Ya. Yang terakhir itu adalah sebagai fungsi Al-Quran adalah sebagai manhaj atau minhaja. Manhaj adalah sebagai jalan kebenaran. Nah, inilah dari makna dari 3-4 dalil yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, mungkin di antara kalian semua ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira apa yang dari dalil-dalil itu, apa yang kira-kira yang bisa kita ambil? Setelah mempelajari dalil, apa yang kira-kira bisa kita ambil dari 4 dalil yang sudah kita pelajari hari ini? Atau kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, setelah kita mempelajari dalil, maka akan semakin menambah keyakinan kita akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Sama seperti yang di awal tadi di Quran surat An-Nisa 136. Ya, menyatakan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan meyakini akan adanya kitab-kitab Allah. Ya. Jadi ada kitab Allah, ya. Ada yang kitab yang kita imani secara ijmali, kemudian ada yang secara tafsili. Ya. Jadi ada kitab yang diturunkan kepada Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad sebagai Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita, dan kita meyakini bahwasanya ada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan Al-Quran salah satu fungsinya adalah pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, selanjutnya nanti yang kesimpulan selanjutnya yaitu kita meyakini akan adanya kitab-kitab Allah. Dari situ ada
yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan itu semua bermanfaat bagi kita semua. Kemudian tugasnya nanti silakan dikumpulkan. Ya. Dan untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya mungkin setelah hari ini kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang hikmah dan perilaku dari beriman pada kitab. Ya. Mungkin cukup sampai sekian pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Syahri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.